Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Oke, gimana yang lain? Oke, cukup, Dek. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada soal diketahui beberapa mineral. Ada siderit, hematit, pirit, magnetit, dan bauksit. Mineral-mineral di atasnya mengandung besi adalah, oke. Nah, ini bab kimia unsur ya. Tuh, maaf, ini salah ya. Jadi ini bab kimia unsur. Itu yang pertama ada yang namanya kelimpahan unsur di alam. Nah, jadi kita kenal tadi ada yang namanya mineral ya. Mineral itu adalah unsur atau senyawa yang banyak terdapat dalam bahan-bahan alam. Nah, jadi ini unsur Fe atau besi ini mineralnya ini ada siderit dengan rumus kimia FeCO3, kemudian magnetit dengan rumus kimia Fe3O4, kemudian ada pirit dengan rumus kimia FeS2, hematit Fe2O3, limonit Fe2O3H2O. Kemudian untuk tembaga atau Cu, kuprum, ini mineralnya ada kalkosit dengan rumus kimia Cu2S, kalkopirit dengan CuFeS2, rumus kimianya. Kemudian ada malasit. Nah, untuk aluminiumnya ada bauksit, kriolit, kaolin, tawas. Dan untuk mangan ini ada pirolusit, manganit. Dan untuk mineral-mineral ini masih banyak lagi ya, Dek. Kalau misalnya mau cari-cari di Google itu juga banyak. Jadi ini hanya sebagian. Jadi bisa dicari-cari lagi untuk macam-macam mineral. Oke. Nah, kemudian ini ada yang namanya pembuatan unsur. Jadi ada proses pembuatan unsur logam dan ada juga pembuatan unsur non-logam. Nah, di sini unsur atau senyawa ya. Kalau ini unsur Na itu ada proses pembuatannya itu dengan daun dan Kastner. Kemudian kalau logam alkali itu kalsinasi proses pembuatannya. Kalau logam alkali tanah itu proses pembuatannya dengan cara reduksi. Kemudian ada senyawa Na2CO3, ini proses pembuatannya ada sulfide. Kemudian untuk unsur magnesium itu proses pembuatannya Dow. Ada unsur Cu itu dengan reduksi sama seperti logam alkali tanah. Kemudian untuk aluminium itu ada proses pembuatannya itu dengan cara Hall Herold. Kemudian untuk baja itu dengan Bessemer. Kalau besi itu proses pembuatannya dengan cara tanur tiup, dan kalau krom Cr itu dengan Goldsmith. Nah, kemudian kalau untuk unsur non-logamnya sendiri itu ada amoniak itu dengan Haber-Bosch proses pembuatannya. Kemudian belerang itu ada Flash dan Sicilia. Kemudian kalau urea dan fosfor ini adalah proses pembuatannya itu Wohler. Nah, kemudian kalau proses pembuatan kontak itu ada H2SO4, asam sulfat, atau katalis V2O5. Kemudian kalau bilik timbal ini juga asam sulfat, atau ini untuk katalis NO dan NO2. Nah, untuk non-logamnya ini juga masih ada lagi selain ini. Nah, di sini ini kan
diketahui beberapa mineral. Ada siderit, hematit, pirit, magnetit, dan juga bauksit. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah di sini, ini siderit, ini dia mengandung unsur besi ya. Yang mengandung unsur besi ini ada siderit. Kemudian hematit, hematit ini juga mengandung besi. Kemudian ada lagi pirit. Pirit ini juga mengandung besi, mineral yang mengandung besi. Dan magnetit. Magnetit ini juga mineral yang mengandung unsur besi. Nah, di sini ada bauksit. Nah, kalau bauksit ini bukan ya. Berarti kalau bauksit ini dia mengandung unsur aluminium. Nah, berarti di sini mineral-mineral yang mengandung besi itu ada siderit, hematit, pirit, dan magnetit. Jadi ini jawabannya yang D. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, Dek? Kak, itu Ya, untuk rumusnya itu tuh harus dihafal gitu. kalau untuk rumusnya, kalau mau boleh, Dek. Tapi biasanya kalau dia yang keluar itu cuma nama mineralnya. Berat, oh berarti rumusnya dipahami saja gitu Ya, Kak. Nggak usah. dipahami. Oke Kak, Oke. terlalu banyak. Iya, banyak ya. Iya. Bisa sering-sering dibaca aja, Dek. Biasanya keingat sendiri kalau dibaca, sering-sering dibaca. Tapi kalau dihafal kadang tuh kalau udah lupa ya bener-bener lupa gitu. Oke, kita lanjutkan ya, Dek. Oke Kak. Oke, oke. Di sini ada soal di bawah ini adalah beberapa proses pembuatan suatu unsur atau senyawa. Nah, ini ada proses Bessemer, Wohler, Haber-Bosch, Hall-Héroult, dan proses kontak. Nah, fosforus diperoleh dari proses mana nih, Dek? Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Wahler bukan? Iya, benar ya, Wohler ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini untuk Bessemer itu untuk baja. Kemudian kalau Wohler ini untuk urea dan fosfor. Berarti ini jawabannya yang B ya. Kalau Haber-Bosch tadi amonia ya. Kemudian kalau Hall-Héroult itu aluminium dan kalau kontak itu asam sulfat atau H2SO4. Oke, gimana Dek sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup, Kak. Kak, Oke, oke kalau cukup kita kuis lagi ya, seperti minggu kemarin. oke Kak. Oke, oke sebentar ya, kakak copy linknya dulu.